Sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Tentunya bahwa Bapak mau saudara, setiap orang dipilih dan dipanggil oleh Tuhan dengan caranya untuk memenuhi tugas, amanat dan panggilan pelayanan tanpa terkecuali tentunya. Dan sebagai orang percaya tentunya juga bahwa kita mendapatkan kesempatan yang sama. Tiap-tiap orang diberikan kesempatan yang sama untuk turut mengambil bagian dalam pekerjaan pelayanan yang Allah karuniakan bagi kita. Tetapi tentunya juga bahwa kepercayaan yang Allah karuniakan membutuhkan respon dari tiap-tiap orang. Kotong mau atau sonde. Kotong mau untuk Tuhan pakai kotong atau sonde. Kotong mau untuk melayani atau sonde mau untuk melayani. Ini merupakan pilihan. Ada banyak orang tentunya memilih untuk tidak ada dalam bagian ini. Kenapa sehingga orang memilih untuk tidak ada dalam bagian ini? Orang merasa bahwa kalau waktu terbuang hanya di gereja, hanya untuk melayani, kemudian ada banyak hal yang harus dipenuhi. Ini hari daripada kalau kotong pergi dan pengembalaan, kemudian kebun sonde ada yang urus, sawah justru sementara luruk, dan seterusnya. Orang akan memilih dengan pilihan terbaik menurut dia. Tetapi tentunya bahwa ada orang-orang tertentu. Sama seperti Rasul Paulus, dia bilang, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tentunya berpatokan dari apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam bagian firman Tuhan yang datang dan memberkati kita sore hari ini. Saya belajar dari satu syair lagu yang tentunya tidak asing bagi kita. Lagu itu tentunya saya selalu nyanyikan kalau seandainya pas ada khotbah orang mati. Tetapi juga lagu itu berpadanan dengan kotong kehidupan tiap-tiap hari dalam ambil keputusan untuk turut melayani dalam pekerjaan Tuhan. Lagu itu ditulis oleh seorang pendeta orang Ambon, Helmus Latumahina. Di pun lagu beta mau menyanyi. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Beta stop sampai di situ. Hidup ini adalah kesempatan. Waktu yang Tuhan kasih, waktu yang Tuhan berikan. Ada orang yang berpendapat tunggu karena masih terlalu muda untuk melayani. Kesempatan nanti kalau sudah usia matang, itu baru pas. Ada orang yang bilang tunggu nanti kalau beta sudah tua, baru kasih beta kesempatan untuk melayani di gereja. Itu baru cocok. Ada orang yang merasa Bapak Mama belum tepat di waktu untuk melayani di gereja. Karena kesempatan dan waktu hidup dia akan pergunakan untuk banyak hal. Banyak hal yang tentunya akan memuaskan dan memenuhi segala keinginan dan kebutuhan hidup. Karena itu orang akan bilang tunggu kalau ada kesempatan. Tetapi yang saya mau bilang di sini Bapak Mama, saudara orang beriman, bahwa hidup kita adalah hidup dalam panggilan Allah untuk melayani. Hidup setiap orang percaya adalah hidup dalam panggilan Allah untuk turut bersama-sama melayani. Bukan karena tunggu nanti, tetapi kalau dapat waktu ini kita pakai untuk melayani Tuhan. Bagaimana kita membuat hidup ini berarti? Ada banyak orang berpikir bahwa membuat hidup berarti adalah dengan bekerja keras, bersusah payah, kerja banting tulang, memiliki segala sesuatu, memiliki uang dan kekayaan dan segala sesuatu yang diinginkan. Itu baru dibilang dia punya hidup berarti. Tetapi ada orang yang bilang bahwa belum cukup kalau dia belum melayani. Kalau dia sudah melayani maka itu akan sempurna. Bapak Mama, Bapak Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya ada banyak alasan orang memilih untuk melayani. Tetapi juga ada yang melihat bahwa melayani untuk makan puji, melayani untuk mendapat tempat, melayani untuk mendapat posisi, dan
seterusnya. Tetapi tentunya bahwa yang Rasul Paulus sampaikan di sini, melayani karena hidup adalah untuk Kristus dan mati adalah keuntungan. Pengajaran Paulus ini disampaikan kepada Timotius. Timotius ini anak rohani dari Rasul Paulus, anak yang sangat dikasihinya, anak iman dari Rasul Paulus. Karena itu Rasul Paulus menegaskan kepada Timotius supaya hidup dalam bersungguh-sungguh dalam melayani Tuhan dan dalam melayani pekerjaan Tuhan. Hidup dalam bersungguh-sungguh untuk melayani Tuhan, memenuhi panggilan pelayanan. Ini yang tentunya ditegaskan oleh Rasul Paulus. Karena itu ada beberapa hal Bapak Mama yang perlu untuk saya catat dan kita bersama-sama belajar sore hari ini. Rasul Paulus mengajarkan hal ini kepada Timotius. Yang pertama tentunya bahwa Rasul Paulus menyampaikan hal ini di hadapan Yesus Kristus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Artinya bahwa Rasul Paulus omong ini kepada Timotius ada di pung dasar, ada di pung landasan. Dia tidak berkata di luar daripada itu, tetapi dia bilang bahwa di hadapan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Rasul Paulus menyampaikan ini sebagai pesan kepada Timotius supaya Timotius mengingatnya, tetapi juga melakukan sebagai panggilan pelayanan bagi Timotius. Ada dasarnya yaitu Yesus Kristus. Yang kedua, yang Rasul Paulus sampaikan kepada Timotius, yaitu panggilan untuk senantiasa memberitakan Injil. Memberitakan Injil ini Bapak Mama, ada orang yang bilang bahwa kalau sudah jadi penatua itu baru bisa memberitakan Injil. Kalau jadi majelis baru bisa memberitakan Injil. Kalau jadi pendeta, kalau jadi evangelis, kalau jadi penginjil dan seterusnya. Kalau sekolah teologi baru orang bisa memberitakan Injil. Tetapi hidup ini adalah kesempatan baik atau tidak baik waktunya. Kita semua diberikan kesempatan yang sama untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar baik. Memberitakan Injil dalam kotong kehidupan tiap-tiap hari. Menjadi panitia penabisan gereja itu juga secara tidak langsung kotong memberitakan Injil. Menjadi rukun misalnya itu juga kotong memberitakan Injil. Bukan hanya ketika jadi penatua saja kotong memberitakan Injil. Dalam kotong pun hidup tiap-tiap hari, kotong hidup dan memberitakan kabar baik. Ini yang ditegaskan oleh Rasul Paulus. Yang ketiga, dalam semuanya itu Rasul Paulus bilang menguasai diri dalam segala hal. Menguasai diri dalam segala hal. Tentunya bahwa kalau kotong mau menguasai diri ini Bapak Mama, terkadang bahwa kotong sudah sampai ke sana. Kotong akan berhadapan dengan pencobaan-pencobaan, di mana ketika dalam pelayanan kita tidak dapat menguasai diri. Bahkan terkadang kita akan mengambil keputusan-keputusan yang fatal bagi diri kita dan juga bagi pelayanan. Menguasai diri ini artinya juga bahwa kita dapat mengekang diri untuk bersabar dalam segala sesuatu. Dapat mengekang keinginan-keinginan kita. Dapat mengekang hawa nafsu kita. Dapat mengekang apa yang ditawarkan oleh dunia. Tetapi lebih memilih apa yang ditawarkan oleh Kristus bagi kita. Menguasai diri yang tentunya ditekankan oleh Rasul Paulus. Selanjutnya Rasul Paulus bilang harus berani untuk rela berkorban. Papa Mama melayani Tuhan, kotong pun waktu, tenaga. Terkadang kotong tidur son. Kotong ada dalam satu pergumulan besar, 1 minggu lebih, jemaat tidur son. Dong berpikir kapan nih? In besok surayan 1, tahun surayan 2, aduh rayan 3, aduh takut juga kotong giliran, aduh mesti siap ini, aduh mesti siap itu, lonceng suka bunyi, kotong harus pergi material turun dan seterusnya. Kotong terlalu sibuk untuk 1 minggu lebih, sampai akhirnya orang lupa ibadat karena pulang su capek, pikul kayu, pikul batu, pikul samen, pikul besi dan seterusnya. Mulai dari yang kici-kici sampai yang tua bongko-bongko. Tentunya Bapak Mama Saudara rela berkorban waktu, tenaga, pikiran, apapun yang kita miliki. Kalau Kristus saja dia sudah mengorbankan dirinya, memberikan nyawanya secara utuh untuk kita, apalagi kotong yang hanya biasa-biasa saja. Kotong patut untuk memberi apa yang berharga untuk Tuhan.
Yang terakhir, Rasul Paulus ajarkan untuk kita panggilan untuk bertahan sampai akhir. Panggilan untuk bertahan sampai ke tapal batas. Panggilan untuk sampai kepada ufuk. Panggilan untuk bukan hanya setengah perjalanan, tetapi panggilan itu ketika nanti kotong sampai di finish. Dan kotong bilang, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Dan aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Itu yang Rasul Paulus bilang. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Itu sonde mudah, Papa Mama. Di pun tantangan akan ada terlalu banyak. Penggoda dan pencobaan akan ada terlalu banyak. Ujian-ujian iman akan datang terlalu banyak. Kakak Veto, apalagi kalau kotong orang muda, dia pun ujian lebih keras. Bapak Asbanu, apalagi kalau kotong seorang tua, dia pun tantangan dan ujian akan sangat berat. Tetapi yang Rasul Paulus bilang di sini, bertahan. Bertahan ini artinya bahwa nanti ketika tantangan dan ujian iman itu datang, didorong juga dia soni maju, ditarik juga dia tidak mundur. Dia akan tetap bertahan pada posisinya untuk memenuhi panggilan pelayanan melayani Tuhan. Sore hari ini kita ada dalam rumah Tuhan untuk kita boleh mengundang Tuhan, mempersiapkan kita masing-masing melalui peneguhan perhadapan penetua antar waktu, perhadapan panitia penebisan rumah Tuhan Immanuel Mio. Kotong belum tahu di waktu kapan nih. Tetapi kotong melihat bahwa Tuhan kasih waktu terlalu cepat untuk kotong sudah harus mempersiapkan dari sekarang. Kotong percaya bahwa tuntunan Tuhan akan menolong kotong. Besok dia akan mengukuhkan hati kita dengan iman dan percaya. Kekuatan Roh Kudus saja yang akan menuntun kita supaya kita bekerja seperti Rasul Paulus, memenuhi panggilan pelayanan, bertahan sampai akhir. Tuhan memberkati kita dalam terang firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan Allah kita. Amin. Sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan.